Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesar bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita melihat dari tayangan TV peristiwa besar negara kita, bagaimana presiden dan wakil presiden yang baru dilantik untuk bisa menjalankan kepemimpinannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita bisa berharap begitu rupa bagaimana pemimpin yang baru agar bisa membawa kesejahteraan dan semangat hidup yang baru juga lebih daripada pemerintahan sebelumnya, dan menjadi hidup kita menjadi lebih makmur, lebih sejahtera dan sebagainya. Yesus menyatakan dalam Injilnya itu bisa jadi kepemimpinan yang bleset itu berlaku sebagai tuan atas rakyatnya, itu artinya menjadi raja demi kepentingan dirinya sendiri kan. Bisa jadi dikatakan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Itu yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita dan khususnya para pemimpin yang baru gitu ya. Nah, lalu bagaimana kepemimpinan Tuhan ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Kepemimpinan Tuhan itu ternyata berbeda sekali dengan kepemimpinan dunia ini. Kalau kita bisa melihat bagaimana nasihat Tuhan Yesus itu, kepemimpinan di dalam karya Allah itu justru pelayanan. Kalau engkau ingin menjadi yang besar, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Siapa yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kalau ini sungguh-sungguh ditelan mentah-mentah ya, memang bagi kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat, didadekno babu, didadekno kedibal gitu ya. Disuruh sana, disuruh sini seenaknya ya, tidak ada harganya gitu. Bahkan mungkin malah dibuat bulan-bulanan gitu. Orang tidak lagi melihat dengan lebih tajam karya pelayanan dan karya kerendahan hati ini gitu ya. Malah jadi kongkonan ke sana kemari gitu. Tapi apakah itu yang kemudian tidak sesuai sabda Tuhan untuk kita itu ya. Kalau hari ini kita merayakan Minggu Wisi yang ke-98, bagaimana misi Allah itu sungguh-sungguh dilaksanakan dalam karya-karya yang nyata, sehingga Anda dan saya ini bisa menikmati sebagai umat Katolik Santa Maria tak bercela ngagel. Ini enggak dumadaan atau tiba-tiba begitu saja. Kita semua ini hasil dari misi gereja, mulai dari Roma dan mewartakan perutusannya ke Eropa, lalu ke Afrika, ke Amerika Latin, sampai ke Asia gitu ya. Kita bisa melihat kalau di situ jelas para misionaris yang diutus, baik para romo, para suster, para awam, para katekis, siapapun yang diutus, berangkat itu menurut saya pondasinya selalu adalah ketaatan dan kerendahan hati. Jadi bukan kesombongan. Pondasinya selalu saja siap mau diutus kemanapun gitu. Sehingga lalu sampai di wilayah kita ini, dan kita merupakan bagian dari misi, dan kita juga dipanggil untuk misi itu juga dengan kerendahan hati ya. Jadi kalau saya bayangkan yang dulu menjadi tanah misi
Keuskupan Surabaya ini, wilayah kita Ngagel ini, dikirim romo-romo dari Belanda, dari Itali, dengan segala ketaatan dan kerendahan hati untuk mau berangkat meninggalkan sesuatu yang di sana dan sampai di sini itu ya. Itu enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Penyesuaiannya luar biasa. Adaptasi yang membutuhkan semangat kerendahan hati. Kalau tidak dengan itu mungkin tidak mampu. Kalau tidak didasari hendaklah engkau menjadi yang pelayan, hendaklah engkau menjadi hamba semuanya itu. Bagaimana tidak? Dia harus, para misionaris kita ini harus makan makanan Indonesia yang tadinya makanan Eropa ya. Itu penyesuaiannya tidak gampang. Tidak ada yang lebih berasa selain yang di sini, itu kita bisa melihat rempah-rempahnya luar biasa. Pedas, manis, kecut, atos, macam-macam ya. Lalu perubahan apa lagi? Kita bisa melihat ya cuaca. Yang di sana ada kenal 4 musim, di sini berubah menjadi panas dan hujan seperti yang baru saja kita dengar tadi, hujan. Itu penyesuaian juga, belum lagi kelembapannya, belum lagi nyamuk-nyamuknya itu. Itu saya ketemu di Eropa orang yang trauma tidak mau lagi ke Asia karena takut dengan nyamuk. Ya. Seperti dikejar-kejar serangga waktu tidur itu, sehingga nyamuk ini juga menjadi ancaman dan mimpi yang menakutkan ternyata bagi bangsa lain itu. Bagi kita nyamuk itu biasa, donor darah kan. Tapi bagi orang luar tuh menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi penyakit, belum lagi harus belajar bahasa, belum lagi juga alat transportasi itu. Kisah misi ke Blitar itu tidak dengan kendaraan tapi romo-romonya dan susternya naik kuda itu, dulu. Betul, harus nyebrang sungai dan sebagainya. Jadi kalau saya hitung-hitung, kita ini sekarang dengan segala hal yang sudah mapan tersistem dengan bagus seperti Vatikan ini dibangun dari kerendahan hati para misionaris yang luar biasa. Dan itu yang kemudian semangat itu yang harusnya kemudian ditularkan kepada kita semua itu ya. Mau untuk mewartakan, mau menjadi misionaris di zaman ini dengan taat dan kerendahan hati gitu. Nah, misionarisnya di mana? Kalau satu yang paling real, SMTB ini sudah mencetak banyak romo dan suster serta awam yang juga saat ini bermisi di negara-negara lain, di kepulauan lain. Ya. Dari putra-putri Anda ini ada sekian yang memang saat ini juga sedang menjalankan misi. Dan pasti juga penuh dengan kerendahan hati dan ketaatan, mau ditempatkan dimanapun tanpa bisa memilih. Itulah kekuatan gereja ini. Ya, kekuatan gereja Katolik. Dan kita juga dipanggil untuk terus memperjuangkan misionaris ini, memperjuangkan semangat misi ini dalam kehidupan kita dan keluarga kita ini. Tantangannya apa Bapak Ibu dalam misi kita di zaman ini? Yang pertama-tama itu orang seringkali lupa sejarah. Ya, lupa bahwa gereja ini dibangun yang disusun dengan melalui sejarah tahapan-tahapannya. Gitu. Tapi seringkali para pengurus, bisa jadi para romonya itu lupa sejarah. Kalau sudah diberi tugas kepercayaan di SK, merasa ini miliknya, oke. Tapi kalau milik itu menjadi kepentingan pribadi itu jadi rusak gitu. Kita bisa melihat bagaimana gereja-gereja yang non-Katolik itu terpecah-pecah bukan karena memang kesadaran misi, enggak. Tapi dari dalam tuh gegeran sendiri. Gereja ini pecah menjadi gereja yang sana pecah lagi karena bukan karena semangat misinya. No. Ini tantangan milenial kita teladanya, gerejamu berkembang karena pecah. Itu karena gak rukun satu sama lain, tidak ada kerendahan hati. Bu gegeran perkara duit, bu gegeran perkara aset, bu gegeran itu yang ditampakkan ke masyarakat itu sekarang begitu. Di gereja Katolik bisa jadi kita ikut-ikutan. Kelompok-kelompok kategorial, Anda mungkin penyebarannya tidak lewat kesadaran misi dengan kerendahan hati. Ya, hanya soal cocok gak cocok. Gitu.
Bahaya di dalam gereja Katolik. Kelompok tertentu gak cocok, wis gawe dhewe maneh ae. Kelompok ini gak cocok, kita bisa bikin sendiri. Meskipun tidak mendirikan gereja, tapi sudah ada benih-benih itu. Kesombongan. Bukan karena misi, bukan. Karena aku wis gak cocok dengan kepengurus, gak cocok dengan ini, saya mau buat sendiri aja. Kecil-kecil ada itu, benih di dalam gereja Katolik. Di mana kerendahan hati dan ketaatan itu. Karena sudah mulai terpengaruh kita ini, nyontoh-nyontoh begitu. Bahkan sampai hal-hal yang lebih besar lagi. Nah ini Bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa gereja itu dibangun, perutusan Kristus itu nasihatnya adalah ketaatan dan kerendahan hati. Sehingga kalau kita kemudian mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan misi gereja, tentu ya kita juga mengemban amanat Kristus itu dimanapun kita berkarya. Baik sebagai kepengurusan di paroki, di tingkat wilayah, di tingkat lingkungan atau fungsionaris apapun. Jangan terlalu kemudian diidentifikasi sebagai bagian yang terus-menerus. Ya. Dan Anda dipercaya di situ, SK itu ada batas waktunya. Kalau tabisan, perutusan bisa jadi tidak ada SK, tidak ada batas waktunya. Gitu. Dan ini kalau kemudian jadi masalah, ya silakan bertanya, kerendahan hatinya ada di mana gitu. Kalau memang tiba waktunya berhenti lalu digantikan yang lain selanjutnya, ya harus kemudian seperti kita lihat hari ini bagaimana Pak Jokowi berganti dengan Pak Prabowo. Di gereja juga harus demikian. Toh. Tapi kalau banggel, enggak, saya enggak mau, saya ganti yang lain, enggak mau. Saya tetap ini karena ini harga diri saya ini. Ini karya perutusan misi dimasukkan menjadi harga diri, menjadi martabat, menjadi ego untuk kepentingan diri sendiri. Ini banyak. Dan banyak, makin hebat manajemen ilmu-ilmunya, makin banyak pinter alasan macam-macam. Banyak. Di gereja yang lain, bahkan di paroki kita juga demikian. Nah ini kita menjadi keprihatinan bersama Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ya. Dan mulai benih-benih perpecahan itu bukan karena semangat misi. Tapi karena ketidakcocokan, karena ego kelompok, ego grup dan sebagainya itu. Coba direfleksi bersama, ini tantangan milenial kita ini. Ya. Yang kedua kita bisa melihat bahwa panggilan misi itu anak-anak muda sekarang harusnya menjadi ujung tombak. Kok bisa Romo? Oh bisa. Sekarang zamannya milenial itu. Anak-anak itu kreatif, itu anak-anak muda kreatif bisa membuat di dunia media sosial itu ya ujaran-ujaran yang sungguh positif, bukan yang negatif. Ya, ajakan-ajakan yang positif. Ya, kekuatan untuk menyemangati saudara-saudara kita yang lemah di dalam iman dan sebagainya. Anak-anak muda dipanggil Anda semua untuk kreatif, bukan untuk membuat lucu-lucuan saja, tapi untuk juga membuat apa yang menjadi iman Katolik ini juga dipercayakan kepada Anda dalam misi Anda. Mampu membuat yang kreatif di dunia milenial ini dengan segala hal yang Anda miliki, dengan kemampuan Anda itu. Buatlah sesuatu yang sangat-sangat Katolik, sangat-sangat religius dan dibagikan kepada banyak orang. Itu panggilan yang luar biasa di zaman ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil menjadi misionaris di dalam keluarga kita sendiri, di dalam lingkungan kita, juga di dalam pekerjaan kita dan sebagainya. Anda bermisi itu memperhatikan, kalau misi itu saya memperhatikan iman orang-orang yang saya kasihi. Ada orang yang peduli betul, saya mengingatkan teman kerja saya ini karena kamu wis 3 minggu loh, gak ke gereja loh, kamu ini Katolik loh. Ojo meng repot golek duit tok ae nang gereja. Ini misi sudah menasihati begitu. Bisa misi menasihati pasangan kita masing-masing, ojo ngejak nek pacaran banter nek nang gereja mbulet ae. Ya bisa ini misi Anda mengingatkan ini. Ojo alasan nek nang gereja loro tapi nek lunga kuliner semangat. Ini misi ini. Dengan ajaran-ajaran yang sederhana, yang simple Anda bisa bermisi dimanapun. Bermisi di dalam keluarga, di lingkungan Anda dan dimanapun. Mengingatkan dengan penuh santun, dengan penuh cinta, penuh ceria, itulah semangat misi kita dengan kreatif di zaman milenial ini.
Saya menyapa Anda yang mungkin merasa kurang untuk merasakan panggilan Tuhan. Anda sekarang dipanggil dimanapun posisi Anda, dengan kekuatan Anda, bahkan mungkin dengan HP Anda dipanggil bermisi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang lemah iman. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan semangat misi ini, keluarga kita terberkati, paroki kita terberkati, pengurus kita terberkati dengan kepemimpinan yang ketaatan dan kerendahan hati. Berkat Tuhan menyertai kita semua.